Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Konseling. Hari ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi karakteristik hubungan dalam konseling. Kelompok 9 terdiri dari Anissa Fadia Oktavia, Ketut Angeli, Yeni Mulyaningsih, dan saya sendiri, Ganita Tukas. Pengertian hubungan dalam konseling. Menurut Pepinski 1954, hubungan atau relationship berarti hubungan yang mengacu kepada pengaruh elemen-elemen emosional dari suatu interaksi, di mana hubungan ini didasarkan pada observasi terhadap sikap atau tingkah laku klien. Dalam teori yang sebenarnya, hubungan berarti menyediakan suatu jembatan dasar untuk mengaktualisasikan kepribadian dari dua orang untuk menciptakan suatu kontak. Inti dari proses terapeutik adalah hubungan yang dibangun antara konselor dan klien. Hubungan itu penting dalam konseling dan psikoterapi karena merupakan media utama untuk memunculkan perasaan dan penanganan permasalahan yang bertujuan mengubah perilaku klien. Karakteristik hubungan dalam konseling. Karakteristik hubungan dalam konseling terbagi menjadi antara lain, yang pertama, unik dan umum. Faktor-faktor yang unik itu antara lain adalah sikap konselor, perilaku dan karakteristik fisik, sikap konseli, latar belakang konseli, dan perbedaan hubungan yang dibangun oleh setiap manusia. Yang kedua, objektif atau subjektif. Objektivitas lebih mengacu pada kognitif, ilmiah, dan lazimnya suatu hubungan, di mana konseli dianggap sebagai objek belajar atau sebagai bagian dari manusia yang mengalami masalah. Sedangkan elemen subjektif dimaksudkan adalah sikap kehangatan dan kedekatan psikologis serta ketertarikan yang mendalam pada masalah konseli. Perilaku ini sering digambarkan sebagai kepedulian. Objektivitas diperlukan dalam mendiagnosa, sementara subjektivitas diperlukan dalam membangun suasana atau iklim konseling itu sendiri. 3. Kognitif atau afektif. Elemen hubungan kognitif mengacu pada intelektualitas seperti bertukar informasi, sedangkan unsur-unsur afektif mengacu pada ekspresi perasaan dan perubahan. Konselor harus tahu kapan untuk mendorong pengujian rasional pada konseli dan melakukan interpretasi terhadap masalah konseli, serta kapan harus mendorong eksplorasi perasaan dan menghubungkan dengan ide-ide mereka. 4. Ambiguitas atau kejelasan. Terdapat unsur kesamar-samaran dan kejelasan dalam arti pada situasi tertentu, konselor memberikan rangsangan tersamar, sedangkan dalam situasi lain, konselor memberikan rangsangan yang jelas. Ambiguitas melayani fungsi yang memungkinkan konseli untuk memproyeksi perasaan mereka ke dalam situasi konseling. Proses memproyeksikan perasaan membantu konseli untuk menjadi sadar dan peduli tentang perasaan mereka. Ada beberapa kebingungan dalam hubungan jika konselor terlalu menjelaskan kepribadian kepada konseli atau menjadi terlalu akrab dengan konseli. Misalnya, konselor berperilaku seperti seorang teman dibanding seorang konselor. 5. Responsibel atau akuntabel. Tanggung jawab atau menerima konseli dalam hubungan konseling menyeratkan kesediaan dari konselor untuk memikul beberapa tanggung jawab atas hasil konseling dan beberapa kesediaan untuk berbagi dalam masalah konseli. Konselor tidak bertanggung jawab untuk menjalankan hidup konseli atau memilih nasihat. Konseli bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan konseling karena dia yang memiliki masalah. Konselor mempunyai lebih banyak pengaruh dari yang mereka sadari, karena mereka mempunyai kekuasaan dan status sebagai penyembuh. 6. Dimensi etika. Ciri khas dari konselor profesional adalah menangani konseli dengan tetap mengikuti kode etik konseling. Hal ini penting bagi semua konselor dan menerapkan prinsip-prinsip dan standar untuk kasus-kasus tertentu. Kualitas tersendiri dalam proses hubungan konseling. Menurut Surya, ada beberapa kualitas hubungan konseling yang tidak dapat dijumpai dalam hubungan lain, yaitu
1. Ketulusan konselor dalam melakukan hubungan membantu ditandai dengan sikap ramah, hangat, bersahabat, dan sebagainya. Dapat mengunggah konseling untuk lebih meyakini dirinya. Kedua, pemahaman yang diberikan konselor terhadap konseli dengan segala latar belakang dan masalah-masalahnya dapat membuat konseli merasa diterima. Ketiga, ketulusan orang akan diperoleh dan berkembang melalui interaksi dengan konselor yang tulus. Keempat, resiko yang timbul dari hubungan dengan konselor dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat yang bersifat merusak, akan tetapi dapat menunjang perkembangan. Dan yang terakhir, respon-respon baru akan diperoleh melalui serangkaian interaksi dalam hubungan yang bersifat membantu. Dalam konseling, konseli belajar bagaimana membuat respon yang baru dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan. Karakteristik hubungan yang terbina dalam proses konseling. Ada 6 karakteristik, yaitu pertama, afeksi, kedua, intensitas, ketiga, pertumbuhan dan perubahan, keempat, privasi, kelima, dorongan, dan yang keenam, kejujuran. Karakteristik hubungan yang terbina dalam proses konseling. 1. Afeksi. Hubungan konselor dan konseling pada dasarnya lebih sebagai hubungan afektif daripada sebagai hubungan kognitif. Hubungan afektif tercermin sepanjang proses konseling, termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif konseli. Hubungan yang penuh afeksi ini dapat mengurangi rasa kecemasan dan ketakutan pada konseli dan diharapkan hubungan konselor dan konseli lebih produktif. 2. Intensitas. Hubungan konseling dilakukan dengan penuh intensitas. Hubungan konselor dan konseli yang intensitas ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Tanpa adanya hubungan yang intensitas, hubungan konseling tidak akan mencapai pada tingkatan yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungannya dengan konseli dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. 3. Pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling bersifat dinamis. Hubungan konseling terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan konseli. Hubungan tersebut dikatakan dinamis jika dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan hubungan konselor dengan konseli. Pengalaman bagi konseli dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada konseli terjadi pengalaman belajar untuk memahami dirinya sekaligus bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. 4. Privacy. Pada dasarnya, dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan konseli. Keterbukaan konseli tersebut bersifat konfidensial atau rahasia. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang konseli dan tidak dibenarkan mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin konseli. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemauan membuka diri. 5. Dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan atau suportif kepada konseli untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hubungan konseling, konselor juga perlu memberikan dorongan dan keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri, sekaligus memberi motivasi untuk berani mengambil risiko dari keputusannya. 6. Kejujuran. Hubungan konseling didasarkan atas saling kejujuran dan keterbukaan, serta adanya komunikasi terarah antara konselor dengan konselinya. Dalam hubungan ini tidak ada sandiwara dengan jalan menutupi kelemahan atau menyatakan yang bukan sejatinya. Konseli maupun konselor harus membangun hubungannya secara jujur dan terbuka. Kejujuran menjadi prasyarat bagi keberhasilan konseling.